Jumpa lagi dengan channel Nesman. Kali ini saya membuat alur series I dan Love Him untuk episode pertama. Keina berada di sebuah balkon dan memejamkan mata untuk mengusir rasa grogi karena sebentar lagi acara meet and greet peluncuran novel terbarunya. Aruna, sahabat Keina, mendekat dan mencoba mengurangi ketegangan yang dirasakan Keina. Aruna bangga dan berangan-angan kapan dia bisa menjadi seperti Keina yang sukses. Keina mendapat panggilan telepon dari gading kekasihnya, namun Keina memilih mengabaikannya. Aruna bertanya mengenai rumah impian Keina. Keina berkata bahwa dia sudah menemukan yang sesuai dengan impiannya, namun harganya mahal dan itu berarti dia harus mengumpulkan uang terlebih dahulu. Aruna merasa optimis karena Keina pasti bisa menggapai rumah itu karena karirnya yang sudah bagus. Acara meet and greet dimulai. Kursi terisi penuh oleh pengunjung dan semua antusias mengikuti acara peluncuran novel Keina yang berjudul Kamu dan Senja. Tiba-tiba acara menjadi kacau dan riuh karena munculnya sebuah artikel yang menyatakan bahwa Keina melakukan plagiat novel tersebut. Para pengunjung bubar dan menyisakan Keina yang syok. Keina menjelaskan kepada penerbit bahwa dia sama sekali tidak melakukan plagiat. Keina yakin ada seseorang yang dengan sengaja memfitnahnya, namun penjelasannya tak bisa diterima. Adik Keina di kampusnya juga terkejut mengetahui masalah yang menimpa kakaknya. Aruna mencoba menenangkan sahabatnya, namun Keina meminta waktu untuk sendiri. Keina menangis di sebuah tangga dan ada seorang pria yang menyodorkan tisu untuknya. Keina berterima kasih dan segera pergi. Di rumah, ibu Keina membahas masalah yang menimpa putrinya. Ibu Keina tidak menyukai pekerjaan Keina sebagai penulis. Mama Keina selalu mengharapkan Keina bekerja di perusahaan agar mendapat gaji yang pasti. Adik Keina mencoba menghentikan pembicaraan ibunya, namun ibunya tetap ingin melanjutkan kata-katanya. Ibu Keina tahu jika sekarang uang tabungan Keina sudah menipis karena untuk merenovasi rumah serta biaya kuliah adiknya. Keina merasa capek mengiyakan perkataan ibunya dan berpamitan ke kamar. Di kamar, Keina mengangkat telepon dari Gilang. Gilang mengajak bertemu dan berkata tak ingin berpisah dengan Keina. Gilang mengungkapkan rasa turut prihatin atas apa yang menimpa Keina dan berjanji akan selalu ada untuk Keina. Keina merasa kesal karena di saat dia terpuruk seperti sekarang, yang ada di benak Gilang hanya ingin balikan terus. Mereka sempat beradu argumen dan Keina memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka yang dirasa toksik. Keina pergi ke kosan Aruna. Keina curhat dan menangis di kamar sahabatnya. Keina merasa capek kenapa hidupnya terasa begitu berat, bahkan siapa yang bisa tega memfitnahnya. Aruna meminta Keina untuk mengingat-ingat siapa yang kemungkinan melakukan itu. Keina merasa tak memberikan file tulisannya kepada siapapun selain ke penerbit termasuk Aruna. Tiba-tiba Keina teringat bahwa dia pernah menyerahkan file itu kepada Gilang dengan alasan dia ingin Gilang memberi masukan tentang hasil karyanya. Keina merasa emosi dan berniat untuk mendatangi Gilang. Aruna menahan Keina karena Keina harus punya bukti untuk menghadapi Gilang. Aruna menyarankan untuk menunggu keputusan dari penerbit terlebih dahulu. Keina membuat video klarifikasi tentang tuduhan melakukan plagiat. Keina menunjukkan postingannya di masa lalu di mana dia sudah membuat bocoran tentang novel Kamu dan Senja. Selesai membuat klarifikasi, ibu Keina masuk ke kamarnya dan bertanya apakah Keina sedang mencari lowongan kerja. Kemudian Keina mulai mencari lowongan pekerjaan melalui laptopnya. Keesokan harinya, Keina bertemu dengan penerbit. Pihak penerbit memutuskan untuk menghentikan kerjasama mereka. Penerbit bersedia bekerja sama lagi dengan syarat nanti jika nama Keina sudah bersih. Keina merasa kecewa karena dengan begitu mudahnya dia dibuang setelah terjadi masalah yang bahkan dia tidak pernah melakukannya. Keina menelpon Aruna dan meminta tolong sesuatu. Keina menemui Aruna yang sudah bersama dengan seorang lelaki. Keina menanyai lelaki itu apakah bisa membongkar sebuah akun anonim yang menyebabkan tuduhan plagiat terhadap Keina. Lelaki itu berkata tak bisa, namun dia memberitahu Keina untuk membuat akun palsu dan mengajak si anonim tersebut bertemu. Keina menerima saran itu dan melakukannya. Keina menunggu pemilik akun anonim di sebuah tempat yang ditentukan. Keina mencurigai seorang wanita dan mendatanginya. Keina merebut paksa ponsel wanita tersebut dan ternyata dugaan Keina salah. Di meja berbeda ada seorang wanita yang merekam aksi Keina di sana dan mengunggahnya di media sosial. Lagi-lagi Keina menjadi viral dicap sebagai orang yang tidak bisa kendalikan emosi. Adik Keina di kampus juga mendapat gunjingan dari para mahasiswa lain. Viralnya video Keina tersebut juga berdampak pada penolakan perusahaan yang dia lamar. Adik Keina merasa kasihan dan bertanya apakah sebaiknya dia berhenti kuliah saja agar tak memberatkan kakaknya. Keina tidak memperbolehkan adiknya berhenti kuliah dan akan marah jika adiknya ikut-ikutan atas masalah yang Keina alami. Keina bersemangat untuk memulai menulis lagi, namun dia sama sekali tak ada inspirasi dan tak tahu harus menulis apa.
Keesokan harinya, Aruna datang dan mengusulkan Kena untuk healing dulu. Sedangkan Kena menolak masukan sahabatnya karena dia sudah tak punya uang saat ini. Aruna memberitahu Kena bahwa ada loker di perusahaan analogi yang jobdesknya sesuai dengan Kena. Kena merasa tak asing dengan nama perusahaan tersebut dan akhirnya ingat jika perusahaan itu sudah berkali-kali mengajak Kena bekerja sama, namun Kena selalu menolaknya. Sempat ragu, akhirnya Kena mengirim lamaran kerja di analogi tersebut. Kena mendapat panggilan interview. Kena mendapat ejekan dari sesama pelamar dan memilih menunggu di luar. Kena bertemu dengan lelaki yang pernah memberinya tisu sehabis acara meet and greet. Lelaki itu begitu ramah menyapa Kena dan memperkenalkan diri bernama Bhisma. Bhisma bertanya apakah Kena mau melakukan interview dan apakah sudah berhenti menulis. Kena meminta Bhisma untuk tidak kepo urusan orang karena dia tidak akan meladeni pertanyaan itu. Bhisma tersenyum dan berkata bahwa dia yakin nanti pasti Kena akan meladeninya. Kena masuk dan namanya dipanggil untuk melakukan interview. Kena hendak membuka pintu dan Bhisma sudah berada di belakangnya hendak membuka pintu juga. Kena mengingatkan Bhisma bahwa sekarang giliran dia yang diwawancara dan meminta Bhisma untuk tidak menyelak. Tiba-tiba pintu terbuka dan keluarlah seorang wanita yang menyapa Bhisma dengan sebutan Bapak. Bhisma mengeluarkan ID card dan menunjukkannya kepada Kena bahwa dia adalah CEO di kantor itu. Kena hanya bisa diam dan merasa begitu bodoh karena Bhisma yang akan mewawancarainya. Wanita itu mengingatkan Kena untuk bersikap lebih sopan kepada Bhisma. Dia bertanya kepada Bhisma apakah wawancara tetap dilanjutkan sementara Kena sudah berkali-kali menolak kerjasama. Wawancara tetap dilakukan dan si wanita itu bertanya apa motivasi Kena bekerja di analogi. Apakah karena tidak bisa menulis lagi karena telah dianggap plagiat? Kena menjelaskan bahwa dia tidak melakukan plagiat. Kemudian Bhisma bertanya mana yang akan Kena pilih jika Kena dihadapkan pada tulisan bagus tapi bukan hasil karya dari penulis terkenal, dan karya yang jelek tapi merupakan hasil karya dari penulis yang terkenal. Kena menjawab jika bisa memilih keduanya kenapa harus memilih salah satu, karena penerbit butuh keduanya, yaitu penerbit butuh hasil karya yang bagus, namun dia juga butuh penopang yang didapat dari penjualan buku hasil karya penulis terkenal yang sudah punya pasar. Bhisma puas dengan jawaban Kena. Si wanita berkata bahwa masih ada yang mengganjal kenapa analogi harus mempekerjakan seseorang yang tidak bisa mengontrol emosi serta tersandung kasus plagiat. Kena menegaskan kembali bahwa dia tidak melakukan plagiat dan tidak adil jika hanya dinilai dari satu sisi berdasarkan sebuah postingan. Wanita itu masih menempeli Kena dengan perkataan bahwa sekarang publik tahunya Kena adalah seorang plagiat. Kena kehabisan kesabaran menjawab bahwa semestinya analogi bisa melihat secara objektif. Bagaimana dia bisa bersabar jika semua perusahaan menolaknya bekerja dan menganggapnya dia tidak layak kerja karena hal yang sebenarnya tak pernah ia lakukan. Kena ke kosan Aruna dan meluapkan kekesalannya di sana. Kena pesimis tidak akan diterima di analogi. Aruna menghibur Kena dengan memberikan sebuah coklat untuk dimakan. Sore hari, Kena mendapat telepon dari analogi yang mengabarkan bahwa Kena diterima bekerja di sana. Ibu dan adiknya sangat senang, mereka saling berpelukan. Pagi harinya, Kena masuk kerja untuk pertama kali. Teman-teman saling memperkenalkan diri dan di kejauhan ada wanita yang ikut mewawancarainya Kena tempo hari. Dia adalah Farah sebagai senior editor di kantor analogi. Dari tatapan matanya, kelihatan sekali Farah tidak menyukai Kena.